pukul 4.45 ya. Ini sedang salat subuh di daerah Betung dengan 2 unit ANS yang juga akan menuju Jakarta. Jadi kurang lebih jam 5 nanti akan berangkat kembali melanjutkan perjalanan. Ya kalau kita berangkat dari Sumber ada di daerah Lampung. Nah, jadi tetap tonton video ini ya. Ini masih setengah jalan, ini masih panjang perjalanan kita menuju Jakarta. Setelah ini kita akan masuk daerah Palembang, kurang lebih 5 jam ya sholat subuh nanti sebelum masuk kota Palembang. Jadi tempat peristirahatan kedua PO Palala itu ada di rumah makan Simpang Raya ya, daerah Payung Lincir. Nah, di sini juga ada bisa membeli beberapa oleh-oleh seperti kerupuk ya. Pukul 1:01 ya, kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini kemudi dipegang oleh Bang Rudi. Jadi kita beristirahat di Simpang Raya ini kurang lebih 40 menit ya. Kemudian kembali perjalanan dilanjutkan pukul 1:14 sekarang. Nah, di dalam bus ini juga disediakan dispenser bagi yang ingin membuat pop mie. Kemudian juga ini ya, di setiap kursi disediakan audio video ya, yang mau menonton film ataupun yang mau mendengarkan musik. Cuma harus bawa earphone sendiri ya kalau mau mendengarkan musik yang berbeda. Sekarang di balik kemudi ada Bang Rudi yang membawa, supir satu dari Palala Anak Daro 01. Nah, setelah ini perjalanan kita akan menuju kota Palembang ya. Jam 1 malam atau jam 1:15 kembali start meninggalkan rumah makan Simpang Raya daerah Payung Lincir ya, menuju Palembang setelah ini. Pukul 1:42 kita bertemu dengan bus tadi ada Putra Pelangi yang sepertinya juga akan menuju Jakarta. Malam ini kita lari sendiri tanpa ditemani oleh PO lain ya, karena sepertinya masih ada yang di belakang kita, ada yang di depan kita. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu di depan sehingga ada teman untuk konvoy menuju Jakarta pada malam ini. Kalau tengah malam beginilah kondisi lintas Sumatera, khususnya lintas timur ya. Masih sepi dari kendaraan yang akan menuju Jakarta ataupun menuju Palembang, dan sebaliknya yang akan menuju kota Jambi ataupun Sumatera Barat. Jam 1:44 ini sudah melewati tengah malam. Hanya kita ya, PO Palala hari ini yang kelihatan menuju Palembang. Kemungkinan masih disusul oleh PO lain seperti ANS maupun NPM ataupun transport yang ada di belakang ataupun di depan kita. Nah, biasanya kalau jam segini kita bisa masuk Palembang jam 7 pagi kalau tidak ada kendala nanti ya selama perjalanan. Nah, sholat subuh nanti biasanya pasti di daerah Betung kita akan melaksanakan sholat subuh. Masih di Kecamatan Payung Lincir ya, ada jembatan yang cukup menarik, ini cukup panjang jembatannya. Mungkin kawan-kawan yang menonton video ini ada yang tahu nama jembatan ini. Jadi setelah
tadi dari Simpang Raya, kemudian paling hanya setengah jam ya dari Simpang Raya kita bertemu dengan jembatan yang cukup panjang ini. Mungkin ada yang tahu, bisa di komen di bawah ya nama jembatan ini. Ini pukul 1:46 ya, berarti kurang lebih setengah jam dari rumah makan Simpang Raya menuju jembatan ini. Nah, tiba-tiba tadi ketiduran ya. Sekarang sudah jam 3 pagi. Ini sebentar lagi kita kemungkinan akan sholat subuh ini. Kurang lebih 1,5 jam lagi kita akan berhenti untuk sholat subuh. Dan kita sebentar lagi juga akan memasuki daerah Betung ya. 45 menit ya, ini sedang sholat subuh di daerah Betung dengan 2 unit ANS yang juga akan menuju Jakarta. Jadi kurang lebih jam 5 nanti akan berangkat kembali melanjutkan perjalanan daerah Betung. Sebentar lagi kemungkinan kurang lebih 1,5 jam lagi akan masuk daerah Palembang. Jadi sekitar pukul 7 masuk kota Palembang kalau tidak ada kemacetan. Ini sekarang hampir pukul 5 pagi dan sedang sholat subuh di daerah Betung bersama 2 unit ANS dengan kelas royal ya. Tadi malam kita juga bertemu dengan MPM, tapi setelah sampai Simpang Raya sudah tidak bertemu lagi, dan sekarang bertemu dengan bus ANS. Akhirnya ya kita bertemu dengan PO ANS, ada 2 unit pada subuh ya, sedang melaksanakan sholat subuh bersamaan dengan kita di daerah Betung. 5:13 ya. Jadi 2 unit bus ANS tadi duluan meninggalkan kita waktu berhenti tadi sholat subuh. Nah, mudah-mudahan bisa terkejar ya di depannya. Akhirnya ya dapat juga mengejar bus ANS yang 2 tadi. Sekarang kita konvoi 3 dengan 2 unit ANS dan 1 bus Palala. Nah, kita lihat permainan sen dari PO ANS yang selalu memberikan aba-aba ya untuk bus yang ada di belakangnya. Nah, di sini melewati daerah Betung banyak juga ya, cukup banyak jalan yang rusak sepertinya dan mungkin akan segera diperbaiki. Ini ada beberapa jalan yang sudah mulai digali untuk diperbaiki atau dilakukan penambalan. Jadi tidak bisa dengan kecepatan maksimal ya, harus disesuaikan dengan keadaan jalan. Di depan kita ada 2 unit. Kalau tidak salah paling depan itu Bon Jovi ya dari PO ANS dengan kelas royal keduanya. Nah, kalau sudah memberikan lampu ini ya, lampu hati-hati ya, ini kita harus hati-hati juga bagi yang mengikuti di belakang. Kalau sudah diberikan lampu seperti ini, kemungkinan ada kejadian di depan, entah itu misalnya kecelakaan, kemacetan, ataupun jalannya yang berlubang cukup dalam. Jadi kalau sudah diberi tanda ini, jangan pernah mencoba untuk melakukan overtake, apalagi memaksa dengan kecepatan tinggi. Nah, sekarang sudah sen kanan lagi, berarti kita bisa ikut. Dan kita juga bertemu dengan PO NPM yang sedang melakukan sholat subuh ya. Nanti sebentar lagi juga akan berangkat itu bus NPM. Banyak peminatnya yang di Oktober. Nah, kalau sen kanan kita bisa ikut terus. Jadi dari tadi kalau sudah diberi sen kanan oleh bus ANS, berarti kita bisa ikut. Coba nih, bisa enggak? Dua. Kasih tahu lah. Ada ikut ya. Enggak, itu nama tu ibaratkan. Nah, Bisa aja lihat negara orang. Ya. Lagian jauh tu sampai gini so sampai. iya. Kita nak chat. Ya. Dah 2 hari dah 2 jam. Ya.
Nah, ANS mulai mengovertake beberapa bus ya dan langsung memberikan sen kiri. Sen kiri berarti kita jangan ikut ya. Kalau sebisa mungkin jangan mengikuti dari belakang. Nah, biasanya ada lawan di depan ini, makanya diberikan sen kiri oleh bus ANS yang sedang melakukan overtake. Kalau sen kanan tidak masalah, ikut terus. Jadi bisa dibilang masih aman untuk mengikut bus yang ada di depan kita. Sekarang sudah jam setengah 6 ya. Berarti kurang lebih 1,5 jam lagi, atau tidak sampai 1,5 jam lagi kita akan memasuki kota Palembang. Jadi dari Betung ke Palembang itu biasanya normalnya itu 2 jam atau kurang ya, tergantung keadaan jalan. Sekarang sudah setengah 6, kemungkinan jam 7 atau setengah 7 kita sudah sampai di kota Palembang. Nah, kita overtake salah satu bus ANS yang tadi ya. Berarti kita berada di tengah-tengah konvoy. Sekarang di depan ada ANS, di belakang kita juga ada ANS. Nah, kita berada di tengah-tengah. Sedangkan bus NPM sudah tidak kelihatan ya. Tadi malam kita kebanyakan dengan bus NPM konvoynya, sekarang dengan bus ANS. Nah, kembali diberikan sen hati-hati ya. Kemungkinan karena jalan berlubang sepertinya. Dan juga ada lawan truk, kebanyakan ini truk, makanya diberi sen hati-hati.
Mendekati pukul 6 pagi, ini beginilah kondisi di daerah Palembang ya, tepatnya di Provinsi Palembang ini. Sebentar lagi kita akan masuk kota Palembang. Pagi ini cukup berkabut daerah Palembang ya, kemungkinan karena suhu yang dingin jadi turun kabut pagi ini. Dan matahari juga sudah mulai menampakkan diri pukul 5.54. 6 menit lagi sudah jam 6 ya. Kemungkinan berarti setengah 7 kita sudah masuk ke kota Palembang. Setelah mengovertake bus ANS tadi ya, kita sekarang berada di tengah konvoy. Di belakang kita ada ANS tadi, kemudian di depan sepertinya ada Bon Jovi dari ANS. Sekarang kita dikawal oleh ANS Bon Jovi yang ada di depan. Nah, dari tadi permainan sennya mantap ya, dan juga aba-abanya pas sekali. Kalau ada lawan di depan langsung diberikan sen kiri.
lebar. Tepat setengah 7 pagi ya, kita sudah masuk ke terminal alang-alang lebar Kota Palembang. Di sini biasanya pengecekan beberapa dokumen kendaraan. Nah, habis itu kembali perjalanan kembali dilanjutkan. Setelah ini kita akan melewati jembatan Musi ya. Habis itu langsung jos naik tol hingga ke Bakauheni. Bersamaan dengan ANS kita masuk terminal alang-alang lebar pukul setengah 7 pagi. Meninggalkan terminal alang-alang lebar pukul 16.35. Nah, sepertinya juga ada beberapa mania ya, pecinta bus yang sudah menunggu PO Palala dan PO ANS pada pagi ini. Dan itu yang tadi subuh, ada 2 ANS yang tadi subuh bersama dengan kita. Dan sekarang kita akan melewati jembatan Musi di bawah ini ya, di bawah Sungai Musi yang ada di Provinsi Palembang. Pagi ini cuaca cukup cerah ya, dengan langitnya yang berwarna kebiruan. Dan ini salah satu jembatan yang cukup panjang yang ada di Provinsi Palembang. Terminal jembatan Musi kan? Ya, Musi kan? Musi 6. Berapa buah Musi? Masuk tol. Jam 7 pagi kita masuk tol Keramasan menuju Bakauheni ya. Keramasan. Nah, setelah masuk tol kembali sendiri ya. Bus ANS sudah duluan, tadi kita sempat berhenti di dekat Pertamina, jadi bus ANS sudah duluan meninggalkan kita. Kalau di tol beginilah view yang dapat kita lihat ya. Kebanyakan view samping kiri dan kanan itu terkadang ada sungai, terkadang juga ada rawa. Untuk yang melewati tol Bakauheni Palembang dan sebaliknya tetap hati-hati karena beberapa ruas tol sedang dilakukan perbaikan. Jadi tetap perhatikan rambu-rambu yang diberikan oleh petugas tol. Nah, sepanjang perjalanan kita akan disuguhkan oleh pemandangan seperti ini ya. Di bagian kiri dan kanan tol seperti mirip rawa-rawa. Tapi tetap memperhatikan jalan ya, karena sekarang ini cukup banyak perbaikan jalan tol, dimulai dari kilometer 9 ataupun kilometer 10 dari arah Palembang ataupun dari Bakauheni.
Widih. Nah, ini pemberhentian ketiga ya kalau kita berangkat dari Sumbar. Ada di daerah Lampung, di rumah makan Bukit Indarung ya. Sekarang pukul 9:45. Ini kilometer kalau tidak salah tadi 3131.